Jemaat Florida mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang telah hadir dalam ibadah Zoom pada pagi hari ini. Minggu ini kita akan beribadah dalam tema berharap kepada Tuhan, berharap kepada anugerah Tuhan. Kiranya melalui ibadah ini kita terus berharap untuk menikmati anugerah Tuhan. Untuk memulai ibadah, saya jemput jemaat untuk berdiri, kita puji Tuhan, PKJ 14 ayat 1. Bagi Yesus semulia puji mulia kekuasaannya memberikan bagi semua bersyukurlah. Rajamu Yesus, Dialah selamanya, Rajamu Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta, Pemelihara dan Pembangun, yang memberi nafas hidup bagi semua makhluk. Dia setia memelihara ciptaannya dan ia lahir dalam ibadah kita ini. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus, menyertai kita semua. Amin. Jemaat silakan kembali. Nas pembimbing pada ibadah kita saat ini dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepada aku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Untuk menyambut nas pembimbing, kita puji Tuhan dari PKJ 23 ayat yang pertama.
Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena kita dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, dan mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan menasihati kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena itu, setelah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami mengaku di hadirat-Mu bahwa kami telah berbuat dosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami telah melanggar kehendak-Mu yang maha kudus, serta mencederai hubungan dengan sesama dan makhluk lainnya. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku dan memohon. Kasihani ya Tuhan. Amin. Berita anugerah bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan rendah hati di hadapan Tuhan. Sekarang dengarkanlah berita kepastian anugerah pengampunan dosa dari Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 86 ayat 5 demikian. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia semua orang yang berseru padamu. Dengan penuh sukacita karena anugerah pengampunan dosa yang kita telah terima dari Allah, mari kita naikkan pujian syukur menyanyikan PKJ 38 ayat yang pertama. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, Tuhan memanggil kita untuk mengalami pembaharuan hidup. Karena itu, saya mengajak jemaat untuk berdiri, menerima amanat hidup baru, sebagaimana tertulis dalam Kolose 2 ayat 6 dan ayat 7 demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah petunjuk hidup baru. Kita puji Tuhan dari PKJ 46 ayat yang pertama.
Pak Pendeta, mic-nya, Pak. Baik. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa, di hari yang Kau kuduskan ini, Engkau melayakkan kami untuk beribadah kepadamu. Sekalipun di masa PPKM ini, dalam segala pembatasan-pembatasan kegiatan kemasyarakatan, tidaklah menjadi halangan bagi kami untuk Engkau persekutukan, beribadah kepadamu. Engkau menyediakan sarana bagi kami melalui Zoom meeting di pagi ini, dapat mempertemukan bahkan mempersekutukan kami untuk dapat beribadah kepadamu, memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan, atas berkat-Mu, atas sarana-prasarana yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami akan landasi ibadah kami ini dengan bersama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tetaplah kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, karena hanya Roh Kudus-Mu lah yang akan menuntun kami memahami firman-Mu ini, sehingga kemudian dapat kami nyatakan dalam kehidupan yang masih Engkau karuniakan. Ya Bapa, bersabdalah kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman. Dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sesuai dengan membangun jemaat, minta maaf, sesuai dengan bagi pembacaan kita minggu ini terambil dalam Mazmur 123. Mazmur 123 pertama sampai ayatnya yang ke-4 dalam judul berharap kepada anugerah Tuhan yang juga menjadi tema kita pada hari Minggu ini. Membacakan firman Tuhan dari Mazmur 123. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian siara. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Amin firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.
Haleluya. 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 Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita minggu ini sama dengan judul Mazmur 123, yaitu berharap kepada anugerah Tuhan. Dan saya kira memang hidup kita ini semata-mata hanya berlandaskan pada anugerah Tuhan. Bahkan hidup kita seluruhnya juga adalah anugerah Tuhan belaka. Kadangkala saya bergurau kalau ada pemberian orang, saya katakan anugerah, anu gratis. Dan sesungguhnya hidup kita ini adalah anugerah gratis dari Tuhan, karena tidak ada andil kita sama sekali di dalamnya. Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada kita sampai pada hari ini. Sekalipun kita menjalani suka duka kehidupan, sekalipun kembali pandemi COVID-19 ini, kita tidak lagi bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Tapi kita terus aminkan bahwa pemeliharaan penyertaan Tuhan, seperti pembacaan kita minggu kemarin dalam ratapan pasal 3, senantiasa baru setiap pagi besar kasih setia Tuhan. Karena itu, kita akan senantiasa mengarahkan hidup kita. Tujuan hidup kita hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, menarik sekali bahwa bagaimana pemazmur dan umat Israel menggantungkan kehidupannya kepada Tuhan, menggantungkan harapannya pada anugerah Tuhan, yang dianalogkan, yang diibaratkan, digambarkan antara hubungan tuan dan hamba, antara nyonya dengan hamba perempuan. Dikatakan bahwa hamba laki-laki dan hamba perempuan memandang tangan tuan, memandang tangan nyonyanya. Membayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika seorang pengemis menatap tangan kita. Suatu harapan yang begitu besar bahwa ada sesuatu yang akan diulurkan, yang akan diberikan. Dan itu posisi kita di hadapan Tuhan. Zaman dahulu memang seperti itu, bahwa hamba itu menunggu-nunggu bukan hanya pemberian tuannya atau nyonyanya, tetapi bahkan perkataan, perintah, sabda dari tuannya. Mereka dengan setia mengharapkan apa yang akan dikatakan tuannya, apa yang akan diperintahkan tuannya, dan apa yang akan diulurkan tuannya kepadanya. Memandang tangan sang tuan, memandang tangan sang nyonya, sesungguhnya mengatakan bahwa pandangan hidup kita, tujuan hidup kita hanya terarah pada tangan Tuhan yang penuh belas kasih itu, yang pada akhirnya akan memberikan belas kasihan kepada kita. Karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang pendendam, bukanlah Tuhan yang merancangkan kejahatan, tetapi Tuhan yang merancangkan belas kasihan dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hal itu dilakukan oleh umat terlebih ketika menghadapi keadaan yang begitu susah. Pemazmur memohon kepada Tuhan agar Tuhan sudi mengasihi mereka. Dan Tuhan sudi mengasihi dia yang sudah begitu lama dalam penderitaan, bahkan penderitaan yang mereka alami itu
sampai membuat mereka terhina atau dihinakan. Sedemikian lamanya atau begitu lamanya penderitaan, kesusahan yang mereka hadapi. Sampai dalam ayat yang ketiga pemazmur mengatakan kami sudah kenyang dengan hinaan ini. Ketika pemazmur mengatakan dia sudah kenyang, itu berarti bahwa penderitaan, kesulitan yang ia hadapi itu tidak hanya mereka derita secara psikis, secara kejiwaan, tetapi juga telah menyentuh penderitaan fisik. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang juga mengolok-olok mereka. Saudara-saudara, dalam ayatnya yang keempat, yang menyinggung jiwa yang merasa aman. Dikatakan bahwa jiwa pun sudah kenyang dengan olok-olokan. Artinya bahwa kesulitan, pergumulan, persoalan yang mereka hadapi sudah menyangkut jiwa dan badan. Badan diwakili oleh perut. Suatu pelukisan pengalaman penderitaan yang sifatnya sangat menyeluruh. Saudara-saudara, kalau kita membayangkan pergumulan persoalan bangsa Israel yang diwakili oleh pemazmur dalam pembacaan kita ini, tentu kita segera akan melihat bagaimana wabah pandemi COVID-19 ini yang sungguh-sungguh telah menyengsarakan umat manusia sampai kita, baik dari segi fisik maupun dari segi psikis. Dari segi fisik, begitu banyak orang yang terpapar dengan COVID-19 ini yang begitu menderita. Banyak yang meninggal. Dan juga kemudian berdampak pada soal kebutuhan hidup, soal makan, soal orang yang kehilangan pekerjaan, pendidikan anak yang begitu sulit, dan lain-lain sebagainya. Dan juga menyangkut penderitaan secara psikis. Tekanan hidup karena berbagai kesulitan. Sampai kemudian juga menjadi tekanan psikis secara spiritual, secara kerohanian. Ya, seperti yang kita alami saat ini. Ketika kita kembali beribadah secara virtual. Begitu banyak kesulitan yang kita alami dalam ibadah-ibadah virtual seperti ini. Ini tidak hanya menyangkut fasilitas alat komunikasi, menyangkut pulsa data, dan juga sarana-prasarana yang kita gunakan. Tadi malam, kami dari tim multimedia mempersiapkan uji coba ini saja lebih dari 3 jam. Lebih jam 10 baru ya agak mendingan tadi malam. Untuk mempersiapkan ibadah ini secara virtual. Memang sedikit agak kesulitan karena ada pembatasan dan kesulitan untuk banyak orang datang ke gereja. Nah, saudara-saudara, selanjutnya saya mau memperlihatkan di sini bahwa kok ada orang yang tega menghina orang yang dalam penderitaan, yang sudah menderita secara fisik dan secara psikis, tetapi juga ada orang yang mengolok-olok sampai menghina. Sampai kemudian pemazmur mengatakan, kami begitu kenyang dengan hinaan mereka. Siapa sih yang tega menghina saudara-saudaranya atau menghina sesamanya manusia dalam kondisi seperti ini? Ada 2 kelompok orang yang disebutkan dalam ayat 4 pembacaan kita. Yang pertama adalah orang-orang yang merasa aman. Dan yang kedua adalah orang-orang yang merasa sombong. Sesungguhnya 2 kelompok ini satu dan sama saja. Orang yang merasa aman adalah orang yang merasa hidupnya serba berkecukupan, baik itu secara ekonomi, secara sosial, sehingga ia merasa tidak terwakili oleh penderitaan yang dialami oleh kebanyakan orang.
Karena ia merasa tidak terwakili oleh penderitaan yang dialami oleh banyak orang. Dalam keadaan itu, ia tidak mau tahu dengan penderitaan orang itu. Bahkan cenderung meremehkan penderitaan orang lain. Dan oleh karena meremehkan, maka sesungguhnya orang ini kemudian menjadi sombong. Bahkan kalau dalam pembacaan kita dikatakan bahwa mengolok-olok. Tidak jarang penderitaan batin. Akibat penghinaan seperti ini menjadi sangat berat. Sehingga orang pada akhirnya hanya lari kepada Tuhan untuk memohon perlindungan dan juga jalan keluar dari kesesakan. Dan hal inilah yang dilakukan oleh pemazmur. Saudara-saudara, selama manusia hidup dalam dunia yang tercemar oleh dosa, tentunya akan diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Kesulitan materi, kesulitan kehidupan, dan begitu banyak persoalan kehidupan yang lain. Melalui pemazmur, bangsa Israel dan juga pemazmur memperlihatkan kepada kita bagaimana menghadapi, bagaimana bersikap di dalam menghadapi kesulitan hidup ini dengan berharap pada Tuhan. Yang pertama, seperti yang dikatakan dalam ayat yang pertama, mereka senantiasa mengharapkan belas kasihan Tuhan. Mengharapkan belas kasihan Tuhan itu dilakukan secara pribadi maupun secara bersama-sama selaku jemaat. Dalam ayat pertama, secara pribadi memandang Tuhan. Tetapi selanjutnya dalam ayat yang kedua, pemazmur menggunakan kata kita untuk menunjukkan bahwa mereka juga secara berjemaat, secara persekutuan, datang berharap kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari sini kita melihat betapa pentingnya doa kepada Tuhan. Betapa pentingnya berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Betapa pentingnya punya waktu yang khusus untuk berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Lalu kemudian kita melangkah betapa pentingnya satu doa bersama-sama dalam keluarga dan doa bersama-sama dalam satu jemaat melalui doa syafaat. Betapa pentingnya doa syafaat itu, doa bersama-sama untuk mengharap pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, banyak kalau ibadah tatap muka di gereja, ketika sudah masuk dalam doa syafaat, satu persatu keluar dari gereja, memanfaatkan waktu doa syafaat itu untuk pergi ke WC. Banyak seperti itu, jadi nanti menunggu doa Bapa kami, baru mulai satu persatu masuk kembali. Jadi pernah juga saya lakukan seperti itu, saya sambil berdoa, kenapa banyak kaset di lantai. Ternyata banyak yang keluar doa syafaat. Kumpul di WC. Ada yang sekedar ke WC, ada memang yang memang buang air, tapi ada yang memang sekedar untuk ya capek mungkin mendengar khotbah yang panjang, keluar saja dari gereja. Lalu pada waktu itu saya yakin bahwa mereka menunggu akan doa Bapa kami secara bersama-sama, semacam sebuah bel, supaya mereka bisa masuk kembali. Lalu pada doa syafaat itu saya tidak tutup dengan doa Bapa kami, saya langsung amin. Setelah amin, orang masuk gereja. Ya saudara-saudara, jangan menganggap remeh doa syafaat, karena doa syafaat itu doa bersama-sama. Doa begitu banyak orang percaya memohon belas kasihan Tuhan. Yang kedua, sikap yang kedua yang diperlihatkan oleh pemazmur ialah memohon belas kasihan Tuhan. Sesudah mengharap, maka mereka yakin bahwa harapan kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Maka mereka memohon belas kasihan. Umat memposisikan diri sebagai hamba yang memohon belas kasihan Tuhan. Sebuah sikap
kerendahan hati, bermohon balas kasihan Tuhan. Bermohon balas kasihan Tuhan juga menunjukkan sebuah penyerahan diri yang utuh kepada Tuhan untuk memohon kuasa kehendak dan rancangan Tuhan dalam hidup. Mohon belas kasihan Tuhan juga sebagai sebuah tanda bahwa sesungguhnya kita tidak berdaya dan hanya Tuhan yang memberdayakan. Saudara-saudara yang kekasih, kesulitan hidup pasti dialami oleh semua umat manusia, termasuk umat Tuhan. Namun firman Tuhan menguatkan kepada kita bahwa dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup, umat kita orang percaya memiliki Tuhan yang terus menganugerahkan berkat-Nya kepada kita. Karena itu saudara-saudara, di dalam menghadapi kesulitan hidup, dalam menghadapi tantangan hidup, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus pengharapan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan belas kasihan-Nya kepada kita. Roh Kudus menolong kita. Terpuji Tuhan. Amin. Saya kembalikan Pak Yonatan. bagi jiwaku, walau lembah hidup kepada nantikan cara dari atasku. Tidakkan aku lupa, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Tidakkan aku lupa, aku menyerahmu. Yakinlah teguh. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, setelah kita berdiri, kita bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala waktu dan tempat. Di hadapan Tuhan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati yang menyebabkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Untuk itu kita dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil persembahan syukur kita serahkan, kita iringi dengan pujian PKJ 145 ayat 1 dan ayat yang ketiga.
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu telah membuka hati kami sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami memberi dan menyerahkan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa semua ini berasal daripadamu. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan pelayanan demi kemuliaan nama. Berkatilah jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini, biarlah menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Kami serahkan persembahan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat silakan kembali. Warta jemaat. Pada pagi hari ini, selamat hari ulang tahun kelahiran perkawinan kepada saudara-saudari mulai tanggal 5 sampai 11 Juli 2021. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kiranya Tuhan senantiasa menyempurnakan sukacita Bapak Ibu saudara-saudara. Pengetahuan bahwa disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa liturgi yang akan digunakan untuk ibadah hari Minggu tanggal 17 yaitu liturgi bentuk 3 dengan lagu pujian Nyanyikanlah Hidup Baru. Kemudian kami sampaikan bahwa sesuai dengan surat edaran dari Wali Kota Makassar dan dari PGB untuk ibadah di gereja tatap muka untuk sementara ditiadakan sampai katakan bahwa pandemi sudah bisa kita laksanakan ibadah kembali di gereja. Dan ibadah tetap kita adakan setiap hari Minggu pada pukul 9 lewat ibadah Zoom. Untuk laporan keuangan, persembahan pada minggu lalu sebesar Rp7.380.000. Ucapan terima kasih, majelis mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan untuk pembangunan dan lain-lain dan mendukung kegiatan pelayanan dan kesaksian gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Onesimus Dasikasi LTH yang telah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini, organis, song leader, tim multimedia yang telah membantu pelayanan pada pagi hari ini. Demikian warta jemaat, atas pertanyaan diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syukur syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam kesesakan, Engkau terus memelihara dan menyertai kami. Dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana pemerintah kami harus menerapkan kembali PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk untuk ibadah tetap muka, namun di sana Engkau merancangkan yang indah bagi kami. Sehingga pagi hari ini, kami dilayakkan untuk bersama-sama beribadah kepadamu melalui ibadah Zoom meeting ini. Ya Tuhan, terima kasih bahwa sarana prasarana yang kami gunakan Engkau juga memberkati. Karena itu Tuhan, biarlah ibadah kami yang kami nyatakan dalam roh dan kebenaran ini sungguh-sungguh naik kepadamu, penuh dengan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah senantiasa menjadi berkat bagi kami. Tuhan Allah Bapa di dalam surga,
Dalam rangkaian berkat-berkat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami bersyukur bahwa Engkau masih memberikan kehidupan bagi kami. Sampai pada detik ini, nafas hidup itu Engkau karuniakan. Engkau karuniakan kepada kami kesehatan yang baik. Dan karena itu Tuhan, kami tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada-Mu. Dan lebih khusus lagi kepada saudara-saudara kekasih kami yang Tuhan anugerahi pertambahan usia 1 tahun lagi sepanjang minggu kemarin bersama dengan hamba-Mu Bapak Nofrik Sendol, Pak Wendy, Tirsa, Kristiana Una, anak kekasih Putri Natalia Saratu, Bapak Julius Paiman, Ibu Yane Yulian Ceklomang, Vivi Triana, anak Morani Girsang, Oma Ludia Hamaratu, Royanto, Gervincia Yudatiana, juga kepada Nagita Fioneta Mauren. Terima kasih Tuhan buat pertambahan usia bagi saudara-saudara kekasih kami. Tuhan memelihara dan menganugerahkan berkat-Mu kepada mereka. Demikian pun kami bersyukur bersama dengan keluarga yang Engkau pertambahkan usia perjalanan rumah tangga mereka 1 tahun lagi. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang Engkau berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, demikian pun berbagai-bagai bentuk keberhasilan, kesuksesan, baik itu dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam keluarga, dan berbagai-bagai hal cara Tuhan menganugerahkan berkat kepada kami. Kami syukuri semuanya itu ya. Tuhan Allah Bapa di dalam surga mengaminkan dan meyakinkan akan segala pemeliharaan berkat-Mu ini. Kami mohon kiranya Engkau berkenan melanjutkan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga keluarga kami, dalam persekutuan kami. Dalam rumah tangga kami Tuhan, berkati dan peliharakan kami sekeluarga. Ibu, bapak, anak-anak, kuasa kasih-Mu melindungi kami. Dan terlebih Tuhan kami mohon jauhkan kami dari paparan COVID-19 ini. Ya Tuhan Bapa dalam surga, anugerahkan kepada kami iman yang teguh. Dalam menunaikan pekerjaan kami ya Tuhan, Tuhan lindungi, jaga, sertai kami. Jika kami bekerja dalam penyertaan Tuhan dan dari dalamnya kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam perjuangan dalam bangku pendidikan yang akan memasuki tahun ajaran yang baru. Yang seharusnya dalam program pemerintah pada tahun ajaran ini akan memulai pendidikan tatap muka. Namun harus terpaksa ditunda lagi oleh karena pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau yang merancangkan masa depan anak-anak kami. Teruslah sertai mereka. Berikan hikmat, pengetahuan, akal budi, kepintaran. Tuhan rancangkan masa depan mereka, masa depan yang berhasil di dalam diri. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan dalam pelbagai pergumulan yang dialami. Jadi kalau ada yang bergumul karena duka cita, hiburkanlah mereka ya Tuhan. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, dalam masa pemulihan, di masa-masa tua. Berdoa secara khusus kepada hamba-hamba Bapak Pendeta Hamaratu, Bapak Richard, Ibu Naomi Felix. Kami berdoa buat Bapak Yohanes Tonis Pesau, Bapak Aji Santoso, Ibu Sahutu Trisno. Kami berdoa bagi orang tua atau bapak dari Ibu Grace Tuhuleru, orang tua atau bapak dari Bapak Nofri. Juga kami berdoa buat anak kekasih Dita, anak dari Bapak Makainas. Dan juga kami berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yadila Timona, yang saat ini menjalani isolasi mandiri di Jakarta, yang saat ini juga sementara mengikuti pendidikan. Ya Tuhan,
lawatlah kekasih-kekasih kami. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan berkati segala bentuk perobatan dan perawatan yang diperoleh. Biar nyata kuasa kasih-Mu menyembuhkan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, demikian pun berbagai pergumulan kesulitan kehidupan yang mungkin kami hadapi secara pribadi dalam keluarga, Tuhan senantiasa campur tangan dan berikanlah kelegaan kepada kami. Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, kami berdoa buat pekerjaan pelayan dalam gereja, secara khusus di Jemaat Riorita, baik yang dikoordinir oleh majelis gereja bersama dengan unit kerja maupun oleh pengurus OIG. Juga kelanjutan pembangunan yang sementara dikerjakan di gereja ya Tuhan oleh para tukang. Tuhan lindungi, Tuhan sertailah mereka, jauhkan dari paparan COVID-19 ini, sehingga kelanjutan pembangunan dapat dikerjakan. Kami berdoa bagi lingkungan kami di Auri. Kami berdoa bagi Pangkopsal 2. Kami berdoa buat Pangkosek Hanut Das 2 bersama dengan seluruh jajaran. Tuhan lindungi, jaga, dan peliharakan mereka. Terlebih khusus dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah lingkungan Makopsal 2, lingkungan Kosek Hanut Das 2 tetap juga berada dalam pemeliharaan kuasa Tuhan. Terlindungi senantiasa. Di sana begitu banyak saudara-saudara kami. Tuhan, kami mohon Engkau juga melindungi mereka. Penanganan COVID-19 di tanah air kami secara khusus, Tuhan teruslah campur tangan. Pemerintah, gugus tugas, para medis yang terlibat di dalamnya ya Tuhan. Tuhan sertai dan lindungilah mereka. Sehingga pandemi ini dapat segera berakhir di negara kami ya Tuhan. Kami dapat kembali menjalani kehidupan dalam tatanan kehidupan yang baru. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, hari-hari kehidupan kami di masa-masa yang akan datang, di hari-hari yang masih Engkau karuniakan kepada kami, tetap kami serahkan dalam kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Engkau terus menuntun menyertai kami, memelihara kami, dan melindungi kami dalam setiap rencana-rencana, harapan, kerinduan kami, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga keluarga kami masing-masing. Tuhan, hadirlah dan campur tanganlah. Karena itu ya Tuhan, pada kesempatan ini, kami rindu untuk membawa doa-doa pribadi ataupun doa bagi keluarga kami kepadamu saat ini. Demikian. Ya Bapa, ini syafaat syukur permohonan kami, ampuni salah dan dosa kami, dengarkan, sempurnakan, dan saputi doa kami. Semuanya kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan ke Pak Yok. Yang dikasih dalam Tuhan, bila kita berdiri, kita puji Tuhan dari 258 ayat yang pertama.
Saudara-saudara yang kekasih, pergilah kamu dalam damai sejahtera dari Tuhan. Allah akan senantiasa menuntun perjalananmu. Karena itu, lakukanlah firman Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita puji Tuhan dari PKJ nomor 285 ayat yang pertama. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Salam sehat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua.